Di video kali ini kita membahas khusus berkaitan dengan rekan-rekan PW yang coba-coba ya untuk mendaftar full time ke sekolah rakyat. Namun di sini banyak sekali pertanyaan, apakah nanti jika tidak lolos tetap menjadi paruh waktu? Mari kita simak 12 fakta pendaftaran P3K sekolah rakyat. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, di sini kita khusus akan membahas informasi berkaitan banyak yang bertanya jika tidak lulus pada seleksi P3K Tendik Sekolah Rakyat, apakah status P3K paruh waktunya aman? Simak penjelasannya ya. Sebagaimana banyak juga ditanyakan di channel, kalau daftar dan tidak lolos kembali ke PW kembali atau gimana? Nah, kemudian jadi umur maksimal 50 tahun, umurnya lebih jadi tidak bisa ya. Nanti kalau tidak lulus jadi kembali lagi P3K paruh waktu. Loh kok tes lagi, katanya dari paruh waktu nggak perlu tes lagi, harusnya diambil berdasarkan poin ranking sebelumnya. Nah, jadi yang kita fokuskan pada pertanyaan apakah rekan-rekan nanti yang sudah mencoba-coba ya untuk mengikuti P3K full time di Tendik Sekolah Rakyat ini, jika tidak lolos apakah nanti bisa dikembalikan ke PW lagi. Nah, sebagaimana kita ketahui, Kementerian Sosial telah pun mengumumkan informasi penerimaan ya tentang seleksi pengadaan P3K full time untuk khusus tenaga tendik pada sekolah rakyat di lingkungan Kementerian Sosial. Nah, jadi sekolah rakyat ini kan memang program khusus tahun 2025 yang diluncurkan Presiden Prabowo. Nah, Bapak Ibu, sekolah rakyat ini tidak di bawah Kementerian Pendidikan ya, sehingga ini membutuhkan tenaga baru baik guru maupun tendik yang akan ditempatkan di sekolah yang berasrama ini. Nah, nanti kita akan cek ada 12 fakta ya berkaitan dengan pendaftaran sekolah rakyat ini. Nah, selain itu Bapak Ibu, kita bahas dulu berkaitan dengan yang dipertanyakan ya, yaitu berkenaan dengan apakah rekan-rekan ini bisa kembali ya menjadi P3K paruh waktu jika dinyatakan tidak lolos. Nah, di sini disampaikan banyak yang bertanya, jika tidak lulus seleksi P3K Tendik Sekolah Rakyat apakah aman P3K paruh waktunya? Nah, diambil dari laman resmi BKN, dinyatakan jika tidak lulus seleksi P3K Tendik Sekolah Rakyat, P3K paruh waktu masih tetap aman karena pemerintah telah menerbitkan kebijakan P3K paruh waktu bagi non-ASN yang terdaftar database BKN dan tidak lulus. Tentunya rekan-rekan juga sudah memiliki NIP ya. P3K paruh waktu ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, memperjelas status pegawai non-ASN rekan-rekan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi, jika Anda tidak lulus seleksi P3K Tendik Sekolah Rakyat, Anda masih bisa dipertimbangkan untuk P3K paruh waktu. Nah, bahasa dipertimbangkan ini sangat rancu ya. Jadi, jangan Bapak Ibu ragu ya jika ingin mencoba mendaftar seleksi P3K Tendik Sekolah Rakyat. Silakan dicoba, sumber BKN ID. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah jawaban yang atas pertanyaan Bapak Ibu yang mencoba-coba untuk mendaftar full time ya di sekolah rakyat. Nah, berikut kita lihat 12 fakta ya berkaitan dengan pendaftaran sekolah rakyat ini. Nah, fakta pertama yang kita ketahui bahwa formasi untuk sekolah rakyat ini Bapak Ibu hanya 303 ya. Hanya 303 orang saja. Nah, kita dapat memprediksi jumlah pendaftar untuk P3K sekolah rakyat ini pasti membludak ya. Namun yang akan diterima itu hanya 3003 formasi. Jadi wajar jika rekan-rekan ini bertanya kalau seandainya jika tidak lulus. Fakta kedua bahwa syaratnya adalah rekan-rekan sudah ada NIP P3K paruh waktu ya. Jadi tidak bisa dari rekan-rekan yang non database yang tidak lulus atau yang tidak lulus CPNS ikut mendaftar di sini, tidak bisa. Syaratnya rekan-rekan memang sudah PW sebelumnya dan sudah dilantik. Rekan-rekan yang belum dilantik juga tidak memiliki kesempatan. Yang ketiga, pendaftaran ini Bapak Ibu ini bisa berasal dari semua jabatan ya dan semua instansi. Jadi tidak terbatas pada P3 PW Tendik saja. Ini bahkan rekan-rekan yang login di SSSN dari guru itu juga rekan-rekan memiliki tombol untuk mengkonfirmasi kesediaan mendaftar. Ya, itu artinya jadi bisa didaftar oleh semua jabatan dan dari semua instansi, termasuk dari Kementerian Sosial sendiri. Kemudian fakta keempat, Bapak Ibu, usianya maksimal 50 ya. Nah, jadi Bapak Ibu masih memiliki kesempatan 8 tahun ya untuk menjadi P3K full time. Kemudian untuk yang fakta kelima adalah, nah, siap menginap Bapak Ibu ya. Ini siap harus menginap di sekolah rakyat karena memang di sana ada asramanya dan kerjanya adalah shift Bapak Ibu ya, sebagaimana sudah diterangkan dalam surat ada 3 shift jam kerja.
Kemudian yang keenam, wajib mengupload juga ya saat Bapak Ibu bersedia mendaftar, mengupload berkas ijazah ini untuk mencocokkan kualifikasi lamaran ataupun formasi yang disediakan. Di mana formasinya kita ketahui untuk S1 itu ada 2 formasi, yaitu jabatan wali asuh dan jabatan wali asrama. Jadi ini memang betul-betul menjadi pengurus ya di sekolah rakyat tersebut. Kemudian untuk jabatan D3 ini juga 2, yaitu sebagai jabatan operator sekolah. Ya, ini mungkin untuk di operator dapodik dan sebagainya ya. Kemudian pustakawan dan sebagainya. Kemudian D3 juga untuk pengelola keuangan, ini pasti diperlukan. Kemudian jabatan SMA dan SMK ini adalah untuk tenaga administrasi. Tentu ini adalah secara khusus tenaga TU-nya ya di sekolah. Meskipun ini berkaitan dengan banyak berkas ya, baik itu penyediaan sarana belajar bagi guru-guru yang nanti mengajar di sana ataupun administrasi lainnya yang tentu kerja tendik ini pasti sudah paham. Kemudian ke-10 ini mengikuti seleksi tambahan. Jadi Bapak Ibu tidak ada istilahnya tidak tes. Jadi tetap ada tes tambahan Bapak Ibu bagi rekan-rekan nanti. Nah, disinilah nanti perankingan yang akan ditentukan oleh panitia berdasarkan ranking nilai tertinggi ya dari kompetensi sosial kultural, kemudian hal teknis yang nanti akan diujikan sesuai dengan jadwal yang ada pada surat. Nanti silakan download lagi bagi Bapak Ibu yang masih ragu terhadap jadwal. Kemudian yang ke-11, semua informasi akan kita pantau pada login SSSN. Jadi ke Bapak Ibu melihat kapan hasil administrasinya itu akan muncul di SSSN. Kemudian yang terakhir, jika Bapak Ibu nggak lolos tetap menjadi P3K paruh waktu seperti semula. Nah, jadi kalau kita lihat merujuk pada surat yang disampaikan ini, nah ini kalau kita lihat dari formasi pengadaan 3003 ini cukup luas Bapak Ibu, karena memang terdiri dari beberapa orang ya. Jadi formasinya ada yang 15, ada yang 10, ada yang 8, ada yang ya sesuai dengan kebutuhan di sekolah tersebut untuk satu jabatan formasi saja. Dan kemudian untuk formasi lainnya juga rata-rata ada 10, 8, ada juga yang 2, yang sedikit ya juga ada. Jadi ini kesempatan cukup besar ya sebenarnya bagi rekan-rekan yang berani untuk coba-coba, dan ya semoga saja rekan-rekan yang memang berniat ya untuk pindah menjadi full time tentunya akan dapat mengambil kesempatan ini supaya dapat masuk pada P3K penuh waktu ya, dan tidak menunggu lagi pengangkatan penuh waktu dari part time Bapak Ibu di Pemda masing-masing. Demikian Bapak Ibu update yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.